Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita selalu dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah tidak henti-hentinya atas nikmat iman Islam, dan semoga ihsan. Pada kesempatan malam hari ini kita teruskan seri podcast ya, seri podcast kita dengan apa ini, mantan Islam jamaah. Nah, di samping anak sudah ada sang mantan. Sang mantan artinya dulu kita memang terperangkap apa ya, alumni dari Islam jamaah. Pada malam hari ini share pengalaman tentang Islam jamaah, pengalaman tentang berhijrah, harapannya agar menjadi ibroh, pengalaman juga kepada para penyimak channel ini, agar yang masih dalam Islam jamaah segera sadar, dan kepada masyarakat Islam pada umumnya segera mengetahui kesesatan dan bahaya dari penyimpangan ajaran Islam jamaah. Thayyib, pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah salah satu hijrawan yang berasal dari daerah Cilacap Kota juga. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Taib, di pertanyaan yang pertama ini kita langsung perkenalan ya. Mungkin antum semua juga sudah penasaran siapakah beliau dan dari mana asal beliau, kemudian mungkin sedikit latar belakang beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebenarnya kan sama-sama mantan. Sama-sama mantan. Bisa disebutin mantan jamaah atau mantan mantan Islam jamaah. Mantan Islam jamaah. Mantan mantan L. Bukan mantan ya? Islam jamaah. Tapi kebanyakan ada juga orang yang mengatakan mantan Islam jamaah itu nggak tahu. Oh, ada iya, juga iya. yang nggak tahu. Insya Allah tahu adalah Islam jamaah adalah salah satu organisasi yang sekarang masih resmi, dan memang karena masih resminya itu kita agak mengkamuflase karena nanti akan timbul hal-hal yang tidak ini pas. Mungkin itu. Oke. Monggo kenalan. Ya. Nama saya Teguh. Pak Teguh. Iya. Asli saya itu dari Banjarnegara. Pak Teguh asli Banjarnegara. Iya. Kota Dawet. Kota Dawet, Masya Allah. Aslinya juga orang desa. Orang desa ya. Desa sing kemeringet gitu loh. Desa sing kemeringet. Walaupun orang desa tuh bangga jadi orang desa. Bangga jadi orang desa, Masya Allah. Nah, saya itu orang desa, asalnya Banjarnegara, terus kemudian itu mendapatkan ajaan untuk ngaji, untuk masuk dalam Islam jamaah. Masuk dalam Islam jamaah itu ketika aku duduk sekolah SMA. Oh, masih cukup muda ya? Iya, kelas 1 SMA. Kemudian sebelum saya itu udah kakak saya dan bapak saya. Kakak dan bapak sudah masuk dalam Islam jamaah dulu. Ya, terus Bapak Teguh. Kemudian saya diajak kakak saya. Diajak kakak. Dalam mengajak juga nggak susah-susah banget, karena dari basicnya memang kita itu ilmu agamanya nol. Oh begitu. Ilmu agamanya nol, jadi ya kita mengalir aja. Tetapi ketika masuk itu ada sesuatu yang mengganjal. Ada satu yang mengganjal. Iya. Misalnya ketika diajak ngaji, nanti setelah ngaji lama itu ada syarat agar Islamnya itu sah, itu harus biat. Nah, kata-kata biat itu udah dari awal ya. Iya, itu udah ada sesuatu yang aneh, karena gitu. Karena ada suatu organisasi di desa saya itu juga ada yang mengatakan kalau
organisasi itu ada istilah beat. Jadi sesuatu yang sangat aneh karena sangat awam sih. Seperti itu. Masya Allah. Itu Ma'asyiral muslimin, perkenalan awal dengan beliau. Jadi beliau adalah dari tadi Banjarnegara, terus tadi menceritakan awal dari mereka. Awal dari Pak Teguh ini masuk dalam Islam Jamaah. Perlu ana sedikit tanya. Kesan-kesan awal pertama mengaji itu, pertama mengaji di Islam Jamaah itu apa, Pak? Atau memang diiming-imingi kemurnian agama, atau ngaji yang secara murni, atau seperti apa? Kok bisa tertarik dan akhirnya berapa tahun di dalam Islam Jamaah? Ya kurang lebih 2007 sampai 2007 sampai sampai 2019 mungkin. Iya. Hampir 12 tahun di dalam Islam Jamaahnya tadi Pak Teguh. Jadi apa yang membuat akhirnya Tertarik, 12 tahun itu dalam Islam Jamaah? yang membuat aku terkepincut gitu lah ya. Kepincut lah ya. Nah itu ya karena apa ya? Karena sistem cara mengajinya itu beda. Cara mengaji Iya, beda. dengan orang-orang pada umumnya kayak gitu. Tapi ya karena keawaman saya, ketidaktahuan saya ya begitu aja mengalir aja. Akhirnya karena sering ikut-ikut ngaji jadi akhirnya terus di dalam pengajian juga didoktrin ya kan. Doktrin. Akhirnya ya kita mengikuti aja. Nggak ada istilah penentangan yang begitu berarti. Tapi Masya Allah. dengan berjalannya waktu mulai timbul tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya misalnya masalah, terutama masalah sodakoh, IR. Sodakoh, IR. Nah, itu yang sangat luar biasa. Tayyib. Oh iya. Berarti memang ketertarikan pertama dalam Islam Jamaah itu pengajiannya agak berbeda, yaitu sorokan dimaknai perkata itu bikin tertarik juga ya. Iya, mungkin nggak cuma Oh. saya, mungkin teman-teman Yang yang lain. lainnya juga seperti Jadi itu. merasa bahwa mempelajari apa ya? Mempelajari Al-Qur'an dengan murni, dengan detail begitu ya. Itu Masal Muslimin. Jadi salah satu yang memang kita akui bahwa memang metode mereka itu bagus. Yang disayangkan adalah penyimpangan makna ya, Ya. penyimpangan makna. Iya betul. Iya. Terkadang ada penyimpangan yang dianggap sesuai menurut Mereka golongannya. menurut Padahal sebenarnya itu ada sesuatu yang disalahartikan, yang menimbulkan suatu kesesatan yang luar biasa. Nah, insya Allah seperti itu. Masya Allah. Dan mereka menganggap mereka itu, terutama pengurus itu melarang satu-satunya orang jamaah itu untuk mengikuti kajian di luar, membatasi ya. membatasi pergaulan seperti itu. Artinya kita ya sangat tertutup dari ilmu-ilmu yang ada dari luar, yang datang dari luar. Taib. Taib. Nah, sekarang setelah 12 tahun ini dalam Islam Jamaah, kok bisa berhijrah? Awalnya atau yang bikin akhirnya bisa keluar dari Islam Jamaah apa? Yang bikin saya itu keluar dari jamaah, nah dulu kan awal mulanya saya itu ngaji di Jokam itu diajak kakak saya, Diajak kakak kandung kakak ya. kandung yang perempuan, yang laki-laki kakak ipar yang dari Wonosobo itu, Masya yang Allah. Mas Dwi Irianto. Mas, oh Pak Ya, Dwi, ya. yang sudah berhijrah juga. Sudah Masya itu, Allah. itu malah difitnah habis-habisan sama orang Jokam di Wonosobo. Seperti itu. Nah, ketika diajak ngaji saya juga mengalir aja. Terus kemudian ketika kakak saya memberitahukan tentang kesesatan di dalam Jokam, di dalam jamaah, saya juga akhirnya berpikir, insya Allah nggak mungkin kakak saya itu menjelombrongkan saya. Taib. Karena dulu mengajak juga dengan itikat baik, ketika dia keluar sudah tahu ada kesesatan, akhirnya kakak saya itu memberitahu, ini loh sebenarnya yang ada di dalam Jokam itu kesesatan seperti ini dijelemprengkan semua. Akhirnya dengan hati yang sedikit demi sedikit terbuka, akhirnya ya alhamdulillah saya mendapatkan hidayah seperti itu. Di samping itu kakak saya juga menyuruh melihat
di YouTube. Kajian-kajian di luar. Kajian di luar, terutama salah satunya ya Ustadz Khalil dan Ustadz Khalil, Ustadz Aziz Ustadz Aziz Ridwan, dan Ustadz Abdullah Mas'ud. Abdullah Mas'ud. Nah, Insyaallah. itu setelah lihat itu ternyata ya memang benar, nggak mungkin ulama besar di dalam Jukam itu insya Allah yang hijrah yang keluar itu membohongin kita, insya Allah seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi perjalanan hijrah yang apa itu agak sedikit unik ya, karena jarang sekali orang yang seperti Pak Teguh ini. Karena kebanyakan orang di Islam Jamaah itu Pak Teguh, kalau kita ajak itu dia tidak memakai apa ya, memakai akal logika, hati nurani, akhirnya bisa berhijrah enggak. Dia karena banyak sekali doktrin ya, akhirnya justru yang mengajak hijrah itu dianggap sudah berubah pemahaman dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin, ini kita lihat contoh dari Pak Teguh ini. Dia menggunakan akal yang sehat tanpa terdoktrin. Dia bisa menilai ya yang salah dan yang benar tanpa doktrin ya Pak Teguh ya. Yeah. Tanpa terdoktrin dalam Islam Jamaah. Dia ceritakan bahwa dulu yang mengajak kakaknya, kemudian sekarang kakaknya menasihati dan dia mau menerima. Ini hal yang jarang di Islam Jamaah, yang sulit sekali mereka dinasihati. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Nah, ini sekarang ada pertanyaan nih. Di dalam Islam Jamaah dulu sempat aktif, ada dapukan atau kedudukan dalam Islam Jamaah barangkali? Dulu kalau di pas SMA kan masih ilmunya masih sedikit lah, Baik. lama. Terus kemudian ketika bisa SMA saya ke Jogja, sekolah di Jogja itu hampir mau dijadikan pengurus, hampir Pengurus, ya, Baik. hampir mau dijadikan pengurus ketua muda-mudi. Masya Sebelum Allah. itu saya itu udah dikasih bocoran sama teman saya. Akhirnya ketika sudah tahu mau dijadikan ketua muda-mudi, saya langsung pindah kelompok. Nah, Masya Allah. karena saya nggak Enggak. kepingin seperti itulah. Nah, karena sedikit demi sedikit di dalam Jukam itu ada sesuatu yang nggak beres, tapi masih tak sembunyikan. Masya Allah. Nah, ini seperti itu. ini pertanyaan selanjutnya nih. Persis seperti Pak Teguh yang barusan disampaikan. Jadi, apa nih menurut Pak Teguh ajaran kesesatan dalam Islam Jamaah? Kesesatan yang terjadi di dalam jamaah ya salah satunya itu tadi. Takfir. Nah, di dalam jamaah itu mengkafir-kafirkan Masya Allah. golongan Di luar. di luar. Nah, tetapi ketika ada orang luar mempertanyakan apakah orang Jokam itu mengkafir-kafirkan orang luar, mereka menjawab kan tidak, ya kan? Nah, itu kan sesuatu pembohongan. Padahal kalau seseorang yang berbohong maka di belakangnya akan membohongi lagi, kan seperti itu. Nah, itu salah satu tanda tanya. Kemudian kesesatan yang lainnya yang selalu mau tak tanyakan tetapi agak tak tahan itu infak rezeki, IR, Isron. Ya. Isron ya kan. Nah, kalau sesuatu di dalam agama itu yang diada-adakan, ditambahi, bukankah itu bid'ah? Bid'ah ya. Iya kan? Apakah itu infak rezeki atau isrun itu di Al-Quran itu ada misalnya 5%, Ya, 7,5%, 10% dan lain sebagainya? Apakah itu ada? Aku pernah menanyakan ke Mubalek. Ternyata mereka menjawab itu nggak ada persenan kayak gitu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Tetapi kalau untuk sodakoh memang ada kan kayak gitu. Ya. Cuma kan nominalnya nggak ditentukan. Nggak Kenapa ditentukan. kita kok ditentukan? Kemudian kalau kita infak seperti itu, uangnya dikemanakan? Masya Untuk Allah. apa dan bagaimana? Masya Allah. Padahal kita dituntut untuk jujur. Kalau memang uangnya digunakan untuk Fisabilillah. operasional fisabilillah, oke. Harusnya kan ada perinciannya. Kenapa Harus tidak? ada laporan pertanggungjawaban. Nah, Ya. secara hitung-hitungan administrasi kan seperti itu. Tapi kenyataannya tidak ada. Tidak ada. Seperti itu juga suatu tanda tanya yang luar biasa di dalam diri saya. Seperti itu. Itu salah satu ya kesesatan yang ada. Kemudian apalagi ya? Perlu saya sampaikan sedikit. Iya, iya. Jadi isrun itu nanti barangkali ada yang belum
tahu, Islam itu adalah pungutan pajak di dalam Islam Jamaah itu setiap bulan ya. Setiap bulan itu kami ini dulu dipungut dari penghasilan itu ada yang 5%, ada yang 10%, kebanyakan 50%. Kebanyakan adalah 10%. 10% dari Nah, penghasilannya. dari penghasilan setiap bulan. Nah, ini yang cukup Itu memberatkan. belum lagi kalau ada sodako yang Belum lagi yang lain ya. iya, Ya, itu kan toyib, luar toyib. biasa lagi. Ya, masih ada kira-kira Apalagi ya. kesesatan yang ya tadi takfiri terus isrun barangkali ada Sebenarnya banyak sekali. banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Masya Allah. Itu ya yang Salah pengambilan dalil juga ya. oh iya itu Masya sangat Allah. banyak sekali. Begitu kita hijrah, kita tahu ternyata dalil-dalil yang dipakai dalam Islam Jamaah selama ini adalah memaknai atau keterangannya salah. Iya, Salah sesuai tafsir. dengan tafsirnya sendiri, ya kan? Toyib. Tayyib. Nah, ini pertanyaan ini. Eh, apa yang dirasakan setelah hijrah? Nah, yang saya rasakan setelah hijrah itu kan sebelum hijrah itu kan di dalam Jokam itu kalau satu-satunya jamaah sampai brejel murtad itu kan dikatakan bakal deblek kere ketere-tere seperti itu. Tapi kenyataannya teman-teman saya yang sudah pada hijrah mereka itu merasa happy, plong, seneng, mencari ilmu juga nggak bingung. Di mana-mana saja bisa sholat juga bisa di mana-mana. Ternyata setelah hijrah itu benar-benar sudah merdeka, bahagia, senang dan ibadahnya itu benar-benar bisa lahir batin. Itu menurut saya pribadi. Jadi Mungkin tidak seperti yang diancamkan pengurus ya atau Iya. Itu kan cuma didoktrinkan penakut, pengurus ya. untuk menakut-nakuti aja itu sebenarnya. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Jadi, Masya Allah. Jadi memang selama ini bagi antum yang mau masih dalam Islam Jamaah mau berhijrah, selalu ditakut-takuti pengurus ya. Nanti ngajimu piye. Kemudian Iya. nanti kalau sampean mati sopo sik ngurusi. Nah, seperti itu ya. Kemudian orang duwe komunitas, gak duwe konco, bakal diblokir, ora diterima masyarakat, Iya. bakal deblek rezekine dan lain sebagainya. Itu penakut-penakut mereka. Iya, Ya. Tapi itu- yang dirasakan justru sebaliknya ya. Iya. Masya Allah. Bertolak belakang. Betul belakang. Iya. Jadi pelajaran bagi kita semua, antum yang masih bunglon maupun masih ragu-ragu berhijrah, segeralah berhijrah karena menunda berhijrah merugikan diri sendiri dan keluarga. Masya Allah. Betul, betul. Sekarang yang terakhir ini, nasihat kepada yang masih dalam Islam Jamaah, kemudian nasihat juga atau pesan juga kepada umat Muslim pada umumnya. Tahu. Enggak, ini nambahin dulu yang tadi ya. Saya belum cerita yang tentang keluarga saya. Mau. Oh iya iya. Alhamdulillah keluarga saya itu dulu di Jokam semua. Dijokam Iya. semua. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika keluarga saya itu masuk Jokam, itu yang mengajak juga kakak-kakak saya. Kakak. Begitu ikut juga nggak begitu ada pertentangan. Cuma ada tanda tanya, pertanyaan memang ada. Tapi dengan berjalan waktu, kakak saya itu keluar, terus mengajak, memberi nasihat juga agar sesegera mungkin keluar. Masya Allah. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu keluar dengan sendirinya, dengan apa? Dengan Dengan kesadaran. kesadarannya. Akhirnya keluar semua, alhamdulillah sampai sekarang sudah hijrah semua. Hijrah semua, Alhamdulillah. keluarga besar saya, itu? Iya. Masya Allah. Bapak, ibu, kakak semua udah semua. Istri juga, anak-anak sudah semua. Alhamdulillah istri juga sudah. Masya Tapi sebelumnya istri saya juga sama istri juga Sempat. sempat ada tekanan dari Kalau saudara. mertua, Ya, kalau mertua masih di dalam. mertua masih dalam. Iya. Tapi waktu itu ada nggak campur tangan mertua, Iya. misalkan karena keluar dari Islam Jamaah? Tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Cuma kan mereka nggak bisa berbuat banyak karena yang penting kalau bagi saya itu istri sama anak udah keluar ikut saya, akhirnya orang tua mertua nggak bisa. Nah, ini jadi pertanyaan Bermasalah. satu lagi. Kok bisa menyadarkan istri itu bagaimana? Mengajaknya atau bagaimana? Ya saya nasihati sedikit demi sedikit. Kemudian kakak saya juga yang Nasihati. memberikan, kakak ipar dan kakak saya memberikan nasihat untuk memantapkan. Akhirnya Masya Allah.
ya terbuka hatinya. Selain itu juga melihat kajian-kajian di YouTube. Nah, seperti itu. Ya alhamdulillah Allah paling hidayah yang sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin bisa berhijrah dari kesesatan Islam Ya, Jamaah. Pesan dan kesan pesan-pesan dalam pesan. kepada yang masih dalam Islam Jamaah. Nah, pesan saya ya buat saudara-saudara yang ada di Cukam, yang masih di Cukam, cobalah mau membuka hatinya. Hmm. Jangan terlalu menutup diri dan jangan mengkafir-kafirkan orang. Hmm. Karena bisa jadi orang yang di luar itu lebih pintar daripada orang yang di dalam. Kan seperti itu. Karena kalau menganggap dirinya paling pintar, paling benar, itu berarti orang sombong. Seperti itu. Padahal kebenaran yang sesungguhnya itu kan hanya pada Allah. Hanya Allah yang paling sempurna. Jangan menganggap bahwa orang Jokam itu adalah satu-satunya pemegang kunci surga. Kan selama ini yang Gitu berhak ya? mendapatkan surga kan hanya orang jamaah yang Kapling surga. iya udah dikapling itu masalahnya. Seperti itu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Ya untuk teman-teman yang teman-teman ya atau saudara yang masih di dalam Jokam ya bukalah hatinya, maulah bergaul dengan semua orang muslim seperti itu karena biar nggak salah jalan. Pesan kepada umat muslim pada umumnya supaya terhindar dari Islam Jamaah bahayanya. Pesannya ya supaya berhati-hati apabila ada orang Jokam yang mengajak untuk mengikuti kajian karena bisa menyesatkan diri sendiri. Seperti itu. Karena jelas di dalam Jokam itu kan senangnya menganggap kafir di luar golongannya. Itu yang sangat luar biasa menurut saya. Seperti itu. Tayyib, Masya Allah itu adalah pengalaman yang unik. Banyak hal yang unik, kemudian sangat jujur, sangat natural sekali beliau menyampaikan bahwa itulah perjalanan hijrah beliau dengan beserta keluarga yang akhirnya sampai sekarang keluarga besar beliau bisa selamat dari kerusakan akidah Islam Jamaah. Masyaallah muslimin, syukron Pak Teguh atas kehadirannya, atas berbagi pengalamannya. Semoga menjadi motivasi, menjadi pelajaran, menjadi ibroh, menjadi jalan hijrah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah. Sesungguhnya kita menyayangi mereka ya, sangat menyayangi. Sangat menyayangi mereka. Sangat menyayangi kami kita para juga mantan. peduli. Sangat peduli, makanya selama ini kita adakan kegiatan podcast seperti ini biar semua itu ikut berdakwah ya, ikut berdakwah, kemudian ikut kepedulian kita karena dulu kita adalah saudara yang dekat, kemudian kolega, banyak sekali bahkan sanak famili. Semoga mereka ikut berhijrah bersama kami menuju umat Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dilalah wal isat, kemudian hidayah taufik sehingga bisa meninggalkan kesesatan Islam Jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.